Shalom adik-adik. Shalom Kak Novi. Shalom Selamat juga. hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Cia dan adik-adik. Kita jumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Adik-adik semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oh iya Kak Novi, kemarin Kak Cia, kita merayakan hari apa ya? kemarin itu kita merayakan hari kasih sayang Kak Cia. Happy Valentine Kak Happy Novi dan Valentine, Kak adik-adik. Cia dan adik-adik. Kak Novi dapat hadiah apa? Kak Novi dapat hadiah doa dari Kak Cia dan juga adik-adik kan? Betul, sama dong, kayak Kak Cia juga. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadat kita pada hari ini. Adik-adik siapkan hati, duduk dengan manis. Kita mau nyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik, mari siapkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah lihat anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah jaga dan melindungi kami dari pagi hingga sampai saat ini Tuhan. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kita pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Berkati adik-adik yang menonton secara online dan kami kakak-kakak sekolah minggu yang mengikutinya juga. Tuhan Yesus menolong agar adik-adik boleh mengikuti ibadat sekolah minggu online dengan baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam anak-Mu kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, Kak Cia ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian, hanya satu jalan ke surga.
satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Adik-adik masih semangat? Masih Kak Kak Cia. Novi masih semangat kan? Masih Kak Cia. Kita nyanyikan satu pujian lagi, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kak Cia. Iya, Kak Novi. Dan adik-adik di rumah, tadi kan kita sudah bernyanyi. Nah sekarang saatnya kita menaikkan setiap pokok doa kita Kak Cia kepada Tuhan. Betul Kak Novi. Jadi Kak Novi berharap adik-adik bisa duduk kembali dan adik-adik bisa duduk yang manis dan menyiapkan hati, kita akan berdoa. Tapi sebelum itu Kak Novi ajak Kak Cia dan adik-adik untuk kita sama-sama menyanyikan satu pujian lagi, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar,
mari kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami semua. Tuhan masih memelihara kami, memberkati kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, tadi kami sudah menaikkan pujian-pujian kami dan saat ini kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami yang secara online. Tuhan Yesus tolong menyertai memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan Yesus mau menolong. Dan jika Tuhan melihat ada yang sakit, Tuhan mau sembuhkan lewat obat yang mungkin mereka pakai. Dan juga makanan dan minuman mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu kami yang mungkin dalam beban ataupun masalah yang mungkin mereka dan keluarga mereka hadapi. Tuhan Yesus menolong mereka, berikan jalan keluar yang terbaik atas tantangan ataupun yang mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat sekolah mereka, Tuhan Yesus mau menolong agar mereka diberikan kesehatan, mereka diberikan akal budi, kepintaran, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang hebat di sekolah mereka. Tuhan tolong juga yang sudah remaja, Tuhan memberkati mereka agar mereka boleh, Tuhan Yesus jaga dalam pergaulan mereka, agar mereka boleh memilih teman yang baik untuk mereka bergaul ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua yang senantiasa mendidik mereka, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dalam pekerjaan, Tuhan memberkati apapun menjadi kebutuhan hidup mereka. Tuhan Yesus mau mencukupi dengan cara-Mu ya Tuhan. Dan juga guru-guru di sekolah juga yang mendidik mereka, Tuhan tolong agar guru-guru itu juga diberikan hati yang tulus untuk mendidik mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang punya etika dan moral yang baik ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang ada di GKN Revival Kupang maupun yang ada di luar dari NTT. Tuhan Yesus tolong menyertai berkati mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, ataupun pribadi mereka masing-masing. Tuhan Yesus mau menolong, Tuhan mau mencukupi segala kebutuhan mereka, dan Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk gereja kami. Tuhan tolong seluruh hamba Tuhan yang ada gembala pembina kami Pak Esra maupun Ibu Ketua Majelis kami Ibu Sonya dan seluruh evangelis yang ada di gereja kami. Tuhan Yesus mau menolong mereka agar mereka selalu setia untuk melayani setiap jemaat yang sudah Tuhan berikan. Dan juga mereka diberikan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Dan dalam pergumulan hidup mereka, keluarga mereka, Tuhan Yesus mau memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa-doa kami ini kepadamu. Biarlah Tuhan menjawab, Tuhan mendengarkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya ini doa dan sembahyang kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kak Cia, Kak Novi, kita sebentar lagi akan dengarkan cerita firman Tuhan loh. yeay, sudah tidak sabar lagi. Adik-adik juga kan, tidak sabar lagi kan? Oke, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelum itu kita naikkan satu pujian firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi
selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, saat ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat duduk dengan tenang, mendengar firman Tuhan dengan baik, dan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Berkati Kakak Tina yang menyampaikan, Tuhan tolong beri hikmat bijaksana, biarlah firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Siapa di sini yang punya nama? Coba angkat tangan. Wah, ramai sekali ya. Ada nama Laura, ada nama Jo, ada yang nama Alea, ada yang nama Reis. Wah, semua namanya bagus-bagus ya adik-adik. Adik-adik tahu tidak, sebelum papa dan mama kasih nama itu untuk adik-adik, ada satu pribadi yang sudah tahu nama kalian, sudah kenal adik-adik sebelum adik-adik dilahirkan, sebelum papa dan mama memberikan nama itu. Siapakah dia? Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, adik-adik, ayat yang baru kita baca itu adalah perkataan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Tapi kata-kata itu juga berlaku untuk kita semua. Berlaku untuk Kakak Tina, berlaku juga untuk adik-adik. Ya. Mari kita lihat apa saja yang bisa kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini. Ya. Tuhan berkata, sebelum aku membentuk engkau. Ya, Kakak Tina ambil dari kata sebelum aku membentuk engkau, maksudnya adalah yang pertama di sini ya. Tuhan adalah pencipta saya. Ya, maksud dari ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta saya. Tuhan yang menciptakan Nabi Yeremia, Tuhan juga yang menciptakan Kakak Tina, Tuhan juga yang menciptakan adik-adik. Nah, pernahkah adik-adik ingin menggambar sebuah mobil atau menggambar rumah? Tentunya adik-adik sudah tahu kan bentuk dan model seperti apa gambar yang ingin adik-adik buat, bukan? Begitu juga halnya dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu model seperti apa dan rupa seperti apa yang Tuhan mau berikan kepada kita saat Tuhan mau menciptakan kita dalam kandungan ibu kita. Tuhan mau kasih mata yang bulat. Tuhan mau kasih rambut yang keriting. Kalau Kakak Tina rambutnya gelombang begini ya, mungkin ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus. Nah, mungkin Tuhan mau kasih tangan yang kecil, kaki yang tinggi, rambut yang kriwil-kriwil, ya.
kulit yang putih, hidung yang mancung. Tuhan sudah ada rencana, Tuhan sudah ada model rupa yang mau Tuhan buat. Seperti apa nih nanti modelnya Reis nih, Tuhan sudah tahu. Ketika Tuhan taruh di dalam perut ibu, Tuhan sudah tahu nantinya Reis rambutnya seperti apa, matanya seperti apa. Tuhan sudah tahu itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, satu hal yang adik-adik juga harus perlu tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, ada satu bagian tubuh kita nih yang tidak sama dengan orang di seluruh dunia ini, yaitu sidik jari kita. Jadi di seluruh dunia, dari orang yang pernah ada sampai orang yang mungkin akan datang, yang ada tidak pernah sama sidik jarinya. Wah, luar biasa ya Tuhan menciptakan kita gitu, begitu uniknya ya adik-adik ya. Dan juga adik-adik juga harus tahu bahwa tidak ada dari kita yang ada di dunia ini secara kebetulan ada. Tidak juga terjadi karena kesalahan orang tua kita, ya. Jadi, adik-adik jangan pernah berpikir saya tidak diinginkan oleh orang tua saya. Jangan ya adik-adik ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau ada, mungkin sempat adik-adik pernah berpikir bahwa saya tidak diinginkan oleh papa dan mama saya. Mulai saat ini, saat dengar firman Tuhan ini, adik-adik harus tahu, tidak boleh lagi ada pikiran seperti itu. Karena adik-adik ada di dunia ini, adik-adik yang diciptakan oleh Tuhan. Adik-adik dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Ya, adik-adik harus ingat itu. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27, mari kita baca bersama-sama adik-adik. Kalau ada Alkitabnya boleh dibuka, Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu cukup jelas ya adik-adik, ayat ini meyakinkan adik-adik bahwa adik-adik ada di dalam dunia ini, ada dalam pembentukan Tuhan. Adik-adik dicipta oleh Tuhan. Adik-adik dibentuk saat adik-adik dalam kandungan ibu. Ya. Jadi kita harus bersyukur ya adik-adik. Kak Tina juga bersyukur bahwa semua yang ada pada diri kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi jangan menganggap diri itu tidak berarti, tidak berharga. Ini kita ciptaan Tuhan ya adik-adik. Kita ini berharga, ya. Kita diciptakan Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri. Kita ada di dalam dunia ini karena Tuhan. Wah, Tuhan begitu hebat ya adik-adik ya. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan itu seniman terbaik. Ya, adik-adik. Nah, Tuhan membentuk kita. Tentunya Dia juga pasti kenal kita. Betul tidak? Mari kita lihat perkataan Tuhan berikutnya kepada Nabi Yeremia. Tuhan telah berkata kepada Nabi Yeremia, aku telah mengenal engkau. Ya, di kalimat selanjutnya itu ya. Jadi bagian kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah apa? Tuhan tahu nama saya. Ya.
Maksud dari perkataan Tuhan, aku telah mengenal engkau, bahwa Tuhan sudah kenal Nabi Yeremia sebelum Nabi Yeremia lahir. Ya. Begitu juga halnya Tuhan tahu siapa kita. Ya, adik-adik, Tuhan tahu nama kita dari sebelum kita lahir, sebelum papa dan mama merencanakan mungkin ingin memberi nama, mungkin mau dikasih nama Rema Hule, itu Tuhan sudah tahu sebelum papa dan mama ingin memberi nama itu. Sebelum papa dan mama Kakak Tina mau memberi nama Martina Lasi, Tuhan sudah tahu. Ya. Nah, Tuhan sudah tahu warna kesukaan kita. Tuhan juga tahu makanan favorit kita. Tuhan tahu adik-adik, ya. Tuhan juga tahu saat kita sedih. Tuhan tahu saat kita sendiri. Saat kita merasa takut, Tuhan tahu adik-adik. Kalau adik-adik menyembunyikan sesuatu dari orang tua, mungkin takut ketahuan, dimarah ya. Lalu adik-adik tidak ingin bicara dengan orang tua yang sebenarnya. Tuhan tahu loh. Ingat, Tuhan tahu kalau kamu sembunyi-sembunyi merokok. Ya, anak-anak remaja, Tuhan tahu. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya itu telah kau ketahui, ya Tuhan. Kalau adik-adik sedang dalam kesulitan saat ini, adik-adik bingung mau mengadu kepada siapa, datanglah kepada Tuhan. Tuhan dekat dengan adik-adik. Tuhan kenal adik-adik. Tuhan kenal adik-adik lebih dari orang tua adik-adik atau sahabat kalian. Ya. Datang pada Tuhan ya adik-adik, karena Tuhan kenal adik-adik. Sangat kenal. Tuhan membentuk kita. Tuhan juga mengenal kita secara detail. Berikut perkataan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Maksud dari perkataan Tuhan ini yang dapat kita pelajari ya adik-adik adalah poin yang ketiga. Tuhan punya rencana untuk hidup saya. Ayo, coba adik-adik taruh tangan di dada dan katakan sama-sama. Tuhan punya rencana untuk hidup saya. Sekali lagi, Tuhan punya rencana untuk hidup saya. Jadi Tuhan punya rencana untuk hidup Nabi Yeremia, yaitu menjadi seorang nabi. Itu untuk Nabi Yeremia. Bagaimana untuk kita? Ya, Tuhan juga punya rencana adik-adik. Tuhan punya rencana untuk Kakak Tina. Tuhan punya rencana untuk adik Jo. Tuhan punya rencana untuk adik Grace, adik Alea. Tuhan punya rencana. Ya, adik-adik. Ada yang mungkin kelak nih jadi pendeta,
jadi hamba Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Mungkin Tuhan punya rencana seperti itu untuk adik-adik. Ada yang mungkin jadi guru nantinya, jadi ilmuwan, jadi polisi, atau jadi tentara, atau jadi guru sekolah minggu, atau juga mungkin jadi pemuji, penyanyi rohani yang suaranya bagus, bisa memberkati banyak orang, seperti penyanyi-penyanyi rohani kita. Atau mungkin ada yang nanti jadi pemain musik di gereja, melayani Tuhan lewat talenta, bisa bermain musik, ya. Jadi semua itu rencana Tuhan untuk adik-adik. Sekalipun adik-adik saat ini masih kecil, ya, tapi Tuhan sudah punya rencana besar untuk adik-adik. Ingat itu. Adik-adik masih kecil, tapi Tuhan punya rencana yang besar untuk adik-adik. Hidupmu sangat berharga. Oleh karena itu, jangan sia-siakan atau merusaknya. Ini untuk adik-adik yang sudah remaja, yang sudah mengerti. Jangan pernah menyia-nyiakan hidup kalian, ya. Jangan merokok, jangan coba-coba nongkrong dan minum mabok dengan teman-teman yang sembarangan, ya. Jangan sia-siakan hidup kalian, ya, adik-adik. Jauhi semua itu. Bangun hidupmu dengan cara yang benar. Dengan cara yang bagaimana? Rajin berdoa, baca Alkitab, ikut sekolah minggu bagi yang masih ikut sekolah minggu, atau ikut gereja kalau tidak ikut sekolah minggu lagi. Ikut kegiatan-kegiatan yang membangun, baik di sekolah, di gereja, di lingkungan rumah, atau ikut les musik, ikut les menyanyi, ikut les matematika, ikut les apa saja, ya, yang membuat adik-adik jadi lebih pintar, ya. Jangan sia-siakan hidup kalian dengan hal-hal yang tidak baik, tapi bangun hidup kalian, ya, dengan cara yang benar. Kalau mau berhasil adik-adik, mulai dari sekarang belajarlah dengan sungguh-sungguh. Orang tua sudah kasih sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh. Di sekolah belajar dengan sungguh-sungguh. Ikuti semua pelajaran di sekolah dengan baik, ya. Berdoa dengan tekun, membaca firman Tuhan secara rutin, ya, agar rencana Tuhan dapat terlaksana dalam hidup adik-adik, dan melalui hidup adik-adik nama Tuhan dimuliakan. Ya, adik-adik ingat itu. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Wah, firman Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan punya rancangan yang baik, bukan rancangan yang jahat. Ini firman Tuhan, ya adik-adik, ya. Ingat itu. Jadi janji firman Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup adik-adik. Kalau adik-adik mau dekat dengan Tuhan sungguh-sungguh, firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup adik-adik. Ingat, Tuhan punya rencana yang baik untuk masa depan kalian yang penuh harapan, untuk memuliakan Tuhan. Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Ingat ya adik-adik, harapan ada, masa depan ada, tidak akan hilang setiap harapan adik-adik, asal adik-adik dekat dengan Tuhan. Tetap percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersyukur untuk setiap apa yang adik-adik sudah punya saat ini. Tubuh kalian yang Tuhan sudah cipta, jaga baik-baik.
Ya, jangan merusak diri kalian ya adik-adik. Jangan merusak diri kalian. Jadi apa yang tadi kita sudah pelajari, pertama, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita. Yang kedua, Tuhan kenal saya, Tuhan kenal adik-adik, Tuhan kenal betul-betul, Tuhan kenal secara sempurna, tidak meleset sedikit pun, tidak salah sedikit pun. Ya, orang lain bisa salah kenal kita, tapi Tuhan tidak. Tuhan kenal adik-adik. Yang ketiga, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup adik-adik, untuk hidup saya, untuk hidup kita semua. Oleh karena itu, mari tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap percaya pada janji firman Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah melalui hidup kita, hidup adik-adik, nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan kami, Allah yang telah mengenal kami dengan begitu sempurna, Allah yang telah merencanakan masa depan yang indah dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk tetap belajar mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan kami belajar. Kami terus bertekun dalam doa dan membaca firman Tuhan, agar hidup kami boleh memuliakan Tuhan, dan rencana Tuhan boleh digenapi dalam hidup kami, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, ada kreativitas yang adik-adik bisa buat di rumah. Ya, ini Kakak Tina sudah buat seperti ini. Ini menjadi pengingat adik-adik semua bahwa di dalam kandungan ibu Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah untuk adik-adik. Ya, gambarnya seperti ini, adik-adik bisa cari, minta tolong papa dan mama, bisa cari di internet. Nanti adik-adik bisa mewarnai dengan cara menempelkan benang ya pada bagian-bagian tubuh bayi ini. Ya, mau warnanya seperti ini atau mau warna yang lain terserah adik-adik ya. Ya, jadi ini gambar yang belum diwarnai. Silahkan adik-adik bisa membuat kreativitas sendiri di rumah, dan mungkin setelah itu mau ditempel di dalam kamar boleh sebagai pengingat. Ya, oke adik-adik. Ayat hafalan kita terambil dari Amsal 23 ayat 18 ya. Yang tadi sudah Kak Tina sampaikan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi ya, untuk minggu depan ya, ayat hafalannya Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Minggu lalu Kak Doli sudah memberikan ayat hafalan kan? Adik-adik sudah menghafal? Kalau sudah menghafal, coba kita hafal sama-sama lagi ya di sini. 1, 2, 3. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi, Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Terima kasih adik-adik sudah menghafal. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Shalom. Adik-adik di rumah dan Kak Cia, kita sudah ada di ujung ibadah kita hari ini. Iya, kita akan berpisah Kak Novi. Tapi kan tidak apa-apa Kak Cia, minggu depan kita kan bertemu kembali. Oh iya, betul.
Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, Kak Novi ajak kita semua bangkit berdiri dan kita naikkan satu pujian terakhir. Terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Oke adik-adik di rumah, sebelum kita berpisah, Kak Novi ajak kita semua, siapkan hati kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami dalam ibadah kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah menaikkan pujian kami sudah menaikkan segala doa kami, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah minggu depan Tuhan membawa kami kembali untuk kami bisa berjumpa dalam ibadah sekolah minggu online kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kak Cia, saatnya kita ucapkan kepada adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Minggu depan.